Halo semuanya, selamat malam, pagi, siang, sore. Kapanpun kalian mendengarkan podcast ini, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, banyak rezeki, dan tidak kekurangan satu apapun. Amin. Oh iya, dan jangan lupa untuk bersyukur ya. Oke, jadi podcast kali ini agak beda ya dari yang sebelum-sebelumnya. Karena di podcast kali ini sebenarnya ada narasumber sebenarnya. Cuman orangnya tidak di sini gitu. Gimana ya ngejelasinnya? Ya intinya aku menanyakan hal itu, pertanyaan-pertanyaan ke narasumber tersebut, tapi aku ngecatetin jawaban dia gitu, jadi aku ngebacain ulang. Ya intinya aku ngomong sendiri aja udah. Oke. Semoga kalian gak bosen ya dengerin suara aku terus. Aku belum bilang ya tema hari ini apa. Oke, tema hari ini itu tentang perasaan. Perasaan ngerasa sering gak tenang. Gimana sih? Ngerasa gak tenang. Nah, itu. Kenapa sih kita tuh sering ngerasa gak tenang? Nah, terkadang dalam hidup kita tuh ada kan kita kayak ngalamin momen yang bikin perasaan kita nggak tenang gitu. Bisa jadi itu dari tekanan pekerjaan atau masalah hubungan, atau bisa jadi alasan-alasan lainnya. Rasanya kayak ada sesuatu yang mengganjal gitu di hati, ya kan? Nah, episode kali ini kita akan ngebahas pengalaman dan strategi untuk menghadapi perasaan ini. Nah, untuk membantu kita dalam situasi ini dan diskusi ini, kita memiliki seorang tamu yang sangat istimewa karena orangnya juga nggak ada di sini, yaitu Bapak narasumber yang tidak mau disebut namanya. Oke, selamat datang Bapak narasumber. Iya, terima kasih Bapak host. Senang bisa menjadi bagian dari podcast ini. Baiklah, mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Bagaimana menurut Bapak narasumber, mengapa begitu banyak orang merasa tidak tenang dalam kehidupan sehari-hari mereka? Baik Bapak host, kalau menurut saya ya, ada beberapa faktor yang berperan dalam membuat orang tuh ngerasa nggak tenang. Pertama, tekanan hidup yang semakin meningkat dan tuntutan yang datang dari berbagai bidang kehidupan, seperti pekerjaan, keluarga, dan hubungan sosial. Kedua, perkembangan teknologi yang pesat, terutama media sosial, yang dapat memberikan tekanan psikologis dan membuat orang ngerasa kurang puas dengan hidupnya sendiri. Nah, yang ketiga, kurangnya waktu yang dihabiskan untuk merawat dan memperhatikan kesejahteraan mental dan emosional. Wah, Bapak narasumber sangat benar. Ya, kita hidup dalam dunia yang semakin sibuk dan terhubung secara konstan, yang dapat mengganggu ketenangan pikiran dan perasaan kita. Lalu apa pendapat Pak narasumber tentang pentingnya menemukan ketenangan dalam hidup? Oke, kalau menurut saya menemukan ketenangan dalam hidup ya sangat penting untuk kesejahteraan kita secara keseluruhan gitu. Ketika kita nggak tenang,
tubuh dan pikiran kita cenderung berada dalam keadaan stres, dan itu tuh stresnya konstan yang dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental kita. Ketika kita menemukan ketenangan, kita dapat lebih menghadapi tantangan hidup, membuat keputusan yang lebih baik, dan mengembangkan hubungan yang lebih positif dengan diri sendiri dan orang lain. Setuju banget sih. Jadi, gimana cara kita dapat mencapai ketenangan dalam hidup itu yang mesti kita pikirin ya. Jadi gimana menurut Bapak narasumber soal gimana cara mencapai ketenangan dalam diri itu? Ada beberapa strategi yang bisa kita coba. Pertama, penting untuk meluangkan waktu untuk diri sendiri. Melakukan kegiatan yang kita nikmati dan memberi kita ketenangan, seperti meditasi, olahraga, membaca, atau menghabiskan waktu di alam. Kedua, membangun dukungan sosial yang kuat dengan dengan berbagi perasaan dan pengalaman dengan orang-orang terdekat kita. Lalu ketiga, mengelola waktu dan menetapkan batasan yang sehat dalam menghadapi tuntutan hidup. Lalu yang terakhir, mengadopsi pola pikir yang positif dan berempati terhadap diri sendiri dan orang lain. Gitu sih kurang lebih, Pak Host. Lumayan kompleks ya ternyata ya, Pak narasumber ya. Oke deh. Terima kasih ya atas saran-sarannya, Bapak narasumber. Sangat bermanfaat untuk kita semua. Oke. Sebelum kita akhiri, apakah ada pesan yang Bapak narasumber mau sampaikan ke pendengar kita? Tentu saja saya ingin mengingatkan pendengar semua bahwa menemukan ketenangan dalam hidup adalah proses yang berkelanjutan dan personal. Setiap orang memiliki cara yang berbeda untuk mencapainya, dan penting untuk kita menjaga keseimbangan dan kesadaran terhadap diri kita. Jadi, mari kita berusaha mencari ketenangan dalam hidup kita masing-masing. Oke? Semoga pendengar semua bisa mencapai ketenangan kalian masing-masing ya. Terima kasih banyak ya Bapak narasumber. Pesannya nyentuh banget. Oke. Ya, terima kasih untuk Bapak narasumber yang udah menjadi bagian dari episode kita hari ini. Dan juga terima kasih kepada para pendengar semua. Pendengar-pendengar setia channel Celotehan Arvo. Tanpa kalian podcast ini gak akan ada. Oke, mungkin cukup sampai sini dulu ya. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang ya, atau kurang berkenan, atau mungkin kalian ngedengarnya kurang enak. Mohon dimaafkan ya. Dan seperti biasa, jangan lupa klik like kalau kalian suka video ini, komentar video apa lagi yang ingin kalian dengar, dan juga jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Semoga semakin berkembang dan semakin semangat membuat konten untuk kalian. Dan juga misalkan kalian ingin berdonasi untuk perkembangan channel ini, bisa banget klik link yang ada di
di bukan description, yang ada di pin komen. Oke, kalau misalkan di pin komen nggak ada, biasanya ada di video yang lain. Oke. Oke, cukup sekian mungkin ya. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. And akhir kata, good night.